orang haji yang melakukan pemujaan di tempat ini dulu. Kenapa yang keluar kamu? Astagfirullahaladzim. Dia berkata, Mas Taufik, teman-teman, yang kamu cari adalah saya. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, maju Mas. Astagfirullahaladzim. Pasti kamu takut ya Mas. Kenapa kamu berhenti? Apa yang kamu pikirkan? Tapi kamu merasakan tempat ini berbeda Mas. Dingin gitu ya? Iya Mas Taufik. Ini berbeda memang dari yang tadi kita pertama masuk Mas Taufik. Makanya kamu termenung ya. Mungkin menyesuaikan hawanya yang di tubuh kamu itu berbeda gitu ya Mas ya. Saya tahu soalnya. Nih, lihat. Bergerak kan Mas Taufik? Bergerak Mas, lihat. Padahal tadi sumuk banget kan Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman, baik. Lilinnya dibawa Mas tadi. Tapi di tas saya ada kan? Nanti tolong ambilin ya. Nanti. Iya. Mas Taufik, jadi nanti kita akan masuk ke situ. Nah, ini tempat menurut Mas Taufik biasa kan? Biasa aja sih. Nah, kamu tahu Mas, ini adalah tempat dulu itu untuk area pesugihan Mas Taufik. Maksudnya ritual. Coba maju sini nih. Ini kan seperti kebun biasa ya Mas ya kalau dilihat. Sebenarnya Mas Taufik, benar. Ini adalah tempat untuk orang yang ingin memuja gitu Mas Taufik, meminta sesuatu yang instan. Nah itu di lokasi ini, tapi saya nggak tahu persis tempat persisnya di mana. Ini di area sini Mas. Nih, nanti kalau terdengar ada seperti suara perempuan, apalah kayak menangis, apa itu jangan didengerin Mas Taufik. Sebab itu adalah kambing Mas. Ini dekat dengan kandang kambing Mas Taufik. Iya. Nah, katanya Mas Taufik, tapi belum tahu juga karena ini kan malam hari ya Mas ya, nggak kelihatan. Jadi begini teman-teman. Jadi saya ini ibarat kata mau pemanggilan arwah lah gitu teman-teman. Ada cerita yang viral yang tadi saya tunjukin itu Mas di berita. Nah, itu tuh orangnya Mas Taufik yang naik haji 3 kali Mas. Nah, dia bisa naik haji dari mana Mas Taufik? Coba. Dah. Dia mau minta di sini Mas katanya. Nah, cuma ini kan tempatnya udah berbeda ya Mas Taufik ya, karena ini sudah di apa ya? Udah di nggak boleh lah gitu teman-teman. Ada warga yang ibarat kata tuh melarang lah tempat ini buat kayak gitu lagi Mas Taufik. Nah, dulunya tuh ada pohon besar di sini Mas Taufik. Dan pohon besar itu ditebang Mas. Nah itu pohon, saya nggak tahu pohon terbesi apa pohon apalah, ini tuh pohon besar Mas Taufik. Nah itu sekarang udah nggak ada lagi pohonnya. Nah itu tuh tempat yang untuk memujanya Mas Taufik. Nah sekarang udah nggak ada karena memang udah nggak boleh lagi Mas buat kayak gitu. Mungkin sama yang punya lahan ini yang nggak boleh mungkin ya Mas Taufik ya. Jadi kita mau ngapain di sini Mas? Astagfirullahaladzim, ini loh Mas. Kamu nggak tahu ini ada pohon mati Mas Taufik. Sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Taufik, lihat di depan kita ada pohon mati ya Mas. Jelas. Ini yang rubuh, ini yang masih berdiri. Apakah ada daun Mas Taufik? Nah, biasanya ini tempat yang seperti ini Mas Taufik. Ini nih yang kalah Mas pohonnya. Ada beberapa pohon yang mati karena memang energi tidak baiknya itu loh Mas Taufik yang membuat pohon ini tidak tumbuh. Begitu Mas. Nah ini kan pohon mati ya. Yang lain mana? Subur Mas Taufik. Subur kan? Nih. Alang-alang ini subur kan Mas Taufik? Kenapa ini mati Mas? Ya karena itu energinya Mas Taufik. Jadi ada pohon yang kalah gitu Mas. Padahal lebih besar. Lihat tuh pohon apa pisang nih sebelah Mas, sebelah. Mana? Kalau misalnya itu pasti mati semua Mas Taufik. Kalau tanahnya tidak subur. Baik. Mungkin kita di tempat yang luas untuk pemanggilan arwahnya ya Mas Taufik. Di mana? Mungkin di depan pohon mati ini aja apa ya Mas? Kita cari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, gimana Mas Taufik nih? Lucu kali Mas pohonnya. Mana yang lain tuh tampak subur Mas Taufik.
Astagfirullahaladzim. Mas Taufik bisa merasakan nggak apa gitu yang berbeda mas? Nggak bisa ya? Astagfirullah. Ini sih kalau ini memang udah tumbang mungkin mas Taufik, matinya karena tumbang. Lah ini kan masih apa ya? Masih ke tanah gitu mas. Kok bisa kayak gini mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Nah ini tepat nih kayaknya mas Taufik. Saya harus melakukannya di bawah sini mungkin mas. Nah konon mas Taufik, ini ada makamnya juga mas. Di sini ada makam, tapi makam leluhur gitu ya mas, yang nggak tahu nih siapa namanya. Ya itu tuh mungkin yang disembah juga mas Taufik. Dua katanya, tapi mungkin agak jauh dan tempatnya itu pun sulit dijangkau mas Taufik, karena udah dilindungi lah gitu teman-teman, pagar-pagar gitu ya, kayak penembahan gitulah mas Taufik. Nah itu yang membuat tempat ini semakin kental akan aura mistisnya mas, karena tempat manapun sebagus apapun, kalau di sebelahnya kuburan pasti orang takut, iya nggak mas? Nah seperti itu, apalagi sekolah ya mas ya, kan nih itu sekolah di SMP sana tuh, jangan sekolah di sana itu dulunya kuburan yang digusur. Nah kan biasanya kayak gitu ya mas ya, takut nggak anak-anak sekolah mas? Takut kan? Nah padahal ini cuma pekarangan biasa teman-teman, kalau siang nih ya biasa nih, nggak ada apa gitu, tapi karena dekat dengan makam itu makam tua, sebelah gini ada pohon-pohon yang mati, padahal banyak juga yang hidup. Terus ada pohon besar yang ditumbangkan dulu mas. Untuk menumbangkan pohon tersebut itu tidak mudah mas Taufik. Nah itu harus didatangkan bahasanya juru kunci mas, supaya untuk menghilangkan aura negatifnya dulu mas Taufik. Nah kalau ada makhluk halusnya terus kita tebang, kan kasihan yang nebang mas, bisa kesurupan, bisa linglung, kan seperti itu ya mas ya, banyak gangguan, nggak rubuh-rubuh. Nah makanya didatangkanlah kayak juru kunci gitu teman-teman, supaya berjalan dengan lancar pemotongan pohon itu mas, itu dulu ya. Nah makanya nih coba pemanggilan arwah nanti saya atur di sini aja mas Taufik, mana tahu yang saya panggil itu hadir di hadapan kita ya mas ya. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar mas Taufik, itu kok bergerak mas, padahal nggak ada angin. Astagfirullahaladzim, tadi saya lihat ada yang bergerak mas Taufik. Astagfirullahaladzim, masa nggak kelihatan mas? Allah Akbar, padahal nggak ada angin mas Taufik. Lihat kanan kiri mas. Waduh, ini saatnya saya melakukan pemanggilan arwah tersebut mas Taufik. Lilinnya mana mas? Iya, di tas saya. Coba di tas. Ini tempatnya di sini aja mas, nggak apa-apa ini. Ini udah kaca mas Taufik, nggak ada angin padahal ada. Nggak apa-apa. Ini kan sisaan waktu itu mas Taufik. Mana koreknya? Nggak bawa juga kamu mas? Waduh mas Taufik, kamu nggak bersarung ya mas? Kalau bawa kita duduk bersama di sini buat berdoa mas. Tapi nggak apa-apa. Apa kamu mau ikut berdoa? Ya udah. Mas Taufik coba mundur lagi mas Taufik. Ini susah untuk taruh lilinnya mas. Ini nanti di sekeliling saya ya mas ya. Jangan takut ya mas. Oke mas Taufik sudah siap. Saya sudah siap mas Taufik. Mas Taufik sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Al-Fatihah 7 kali ya mas ya. Ya Allah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas Taufik, teman-teman yang ada di rumah, kalau arwah yang saya panggil tidak mau keluar di hadapan saya, lilin ini akan mati dengan sendirinya, Mas Taufik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Waspada Mas Taufik. Allahu Akbar. Gangguan apa lagi ini? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas Taufik. Suara babi Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa engkau? Hadir di hadapan saya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dari mana suara itu Mas Taufik? Waspada Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Suaranya semakin keras Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Suara babi itu berasal dari dia Mas, seperti dia. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa tubuhnya manusia tapi mukanya seperti babi Mas Taufik? Jelas gak di kamera Mas? Jelas. Kalau kurang jelas lebih mendekat aja Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa engkau? Saya mau manggil arwah seorang haji yang melakukan pemujaan di tempat ini dulu. Kenapa yang keluar kamu? Astagfirullahaladzim. Dia berkata Mas Taufik, teman-teman, yang kamu cari adalah saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa wajahmu seperti babi dan tubuhmu seperti layaknya manusia seperti biasanya? Memang dilihat dari penampilan seperti ya layaknya orang apa ya Mas ya, kayak haji-haji gitu ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Apakah benar dulu engkau melakukan pemujaan di tempat ini? Ya kan, betul Mas Taufik. Dia melakukan pemujaan di bawah pohon randu Mas, yang sudah ditebang itu. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu puja? Dan kamu meminta apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi Mas Taufik. Allahu Akbar. Jadi dia itu mempunyai mimpi Mas. Dia ingin naik haji. Tapi karena dia orang tidak mampu, dia mengambil jalan pintas Mas Taufik. Dia melakukan ritual dan dia itu memuja siluman babi Mas Taufik. Dan yang ditumbalkan itu istrinya Mas. Jadi dia mendapatkan uang bukan dengan cara kayak ritual babi nyepet gitu, bukan Mas Taufik. Jadi yang dipuja adalah siluman babi dan istrinya jadi korban.
istrinya itu harus berhubungan dengan siluman babi tersebut. Maka nanti dapatlah imbalan uang gitulah Mas Apik. Kayak gitulah. Tapi tidak semudah berhubungan begitu saja Mas. Yaitu ada yang dia lakukan lagi, yaitu ritual yang di bawah pohon randu itu Mas Apik. Nah itu hanya ritualnya saja Mas. Ada step by stepnya Mas Apik, seperti itu. Jadi yang jadi korban itu istri kamu yang berhubungan dengan siluman tersebut. Dan kamu mendapatkan semuanya, apapun yang kamu minta di depan mata kamu. Jadi kamu menumbalkan istri kamu sendiri. Jadi kamu benar seorang haji. Bisa berapa kali? Sudah haji 4 kali. Wah, lumayan banyak juga Mas Apik. Itu dari uang tersebut. Ada pantangannya. Karena kamu naik haji dengan memakai uang seperti itu. Jadi ada pantangannya Mas Apik. Dia kan udah jadi haji nih, tidak boleh sholat Mas Apik. Hah? Kok bisa gitu? Lah kan dapat uangnya dari siluman babi tersebut. Nah jadi ada pantangannya Mas. Di suatu ketika kan dia mungkin malu nih Mas ya, udah haji ya Mas, sembayanglah Jumat, sholat Jumat Mas Apik. Seketika petir itu menyambar tubuhnya Mas ketika pulang Jumat itu, pulang sholat Jumat itu Mas Apik. Bahwa seperti badai, ribut lah intinya Mas ya. Petir itu menyambar tubuhnya Mas Apik. Dan disitulah wajahnya ketika sakaratul maut itu berubah menjadi babi Mas Apik. Astagfirullahaladzim. Ada lagi, bukan hanya istri kamu saja, semua anggota keluarga kamu satu persatu menjadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan hanya istrinya aja Mas, seperti anak, terus kedua orang tuanya itu tuh jadi tumbal dari ritual si bapak ini yang ingin naik haji karena dia tidak mampu. Kan naik haji bagi yang mampu ya Mas. Karena dia tidak mampu, dia mengambil jalan pintas. Nah pantangannya kalau sudah haji tidak boleh sholat. Lah dapat uangnya dari mana Mas Apik? Nah makanya tidak boleh sholat seperti itu. Itu uang asli. Apakah seperti ini uangnya? Maaf ini cuma ada 5.000, 10.000. Uang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tapi kan istrinya yang jadi korban Mas. Setiap malam harus berhubungan dengan siluman babi tersebut. Demi kamu ingin melakukan haji. Astagfirullahaladzim. Katanya dia melakukannya karena terpaksa Mas Taufik. Karena itu dia tidak mau mengubur mimpinya. Dia mengejar mimpinya yaitu kepengen naik haji, tapi karena dia tidak mampu Mas Taufik. Dan dia merasa bersalah. Makanya saya dengar cerita yang viral di berita itu Mas Taufik. Makanya saya langsung ke sini, ke tempat lokasinya langsung, di mana bapak ini memuja makhluk tersebut teman-teman. Dan saya punya rencana untuk memanggil arwah beliau. Ternyata yang keluar seperti ini Mas, wajahnya sudah berubah menjadi babi seperti wajah yang dia sembah itu Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Baik, karena ini kan kemauan kamu sendiri yang tidak mau menguburkan mimpi kamu, dan kamu mau membangkitkan mimpi itu, yaitu naik haji sampai berkali-kali. Nah itu udah kemauan kamu. Sekarang kamu tahu istri kamu sudah jadi korban, anak dan kedua orang tua kamu pun jadi tumbalnya. Sekarang kamu tidak punya siapa-siapa lagi untuk mendoakan kamu di alam sana. Yang kamu terima ya ini, untung aja Tuhan tidak memberikan siksaan yang apa ya Mas Taufik ya, kayak sekujur tubuh tuh malah berubah jadi babi, kan bisa aja ya Mas ya. Coba kalau Tuhan memberikan kamu siksaan, tubuh kamu berubah menjadi babi, semuanya tuh babi, gimana coba? Semua sudah pilihan kamu. Ini kan cita-cita kamu, katanya mau naik haji ya Mas ya. Ya udah, ini akhirnya, ini endingnya, terima aja. Terima saja ini endingnya.
saya akan kembalikan lagi kamu ke asalmu, karena niat saya memanggil kamu di sini karena saya ingin mengorek informasi. Karena saya sudah mendapatkan informasi tersebut, tidak ada simpang siur lagi ya Mas Taufik ya. Makanya saya akan kembalikan kamu ke tempat asalmu yang semula. Terserah. Penyesalan apa, terserah. Semua sudah terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar Mas Taufik. Allahu Akbar. Mas Taufik, dia tidak mau pergi Mas aslinya. Dia minta pertolongan. Tapi kan ini sudah kehendak ya Mas ya. Kan dia yang minta, tidak mau menguburkan mimpinya, ingin menghidupkan mimpi tersebut, yaitu haji berkali-kali. Nah, kan ini udah pilihan ya Mas ya. Yaitu nikmatin teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini lilin bukan sembarang lilin ya, sudah saya bilang, ini saat membantu. Dan kalau tadi arwahnya tidak bisa saya panggil teman-teman, ini lilin akan mati dengan sendirinya. Dengar tadi suara itu Mas, seperti wah, nah itu kambingnya teman-teman tuh. Nah sebenarnya ini tempat biasa Mas, bahkan ada yang melakukan apa peternakan gitu ya. Cuma nah dulunya tuh ceritanya seperti ini teman-teman. Tempat ini tuh banyak digunakan untuk memuja gitu Mas. Nah itu ada pohon besar, ada 2 makam keramat, jadi kita kenal kayak kental banget mistisnya Mas, seperti itu. Maksudnya kalau siang tuh udah biasa Mas Taufik, sekarang pun udah biasa. Karena udah dihentikan, tidak ada yang melakukan seperti itu lagi di tempat ini. Ya bukan di tempat ini aja ya Mas ya, semoga di mana-mana sudah tidak ada ya Mas ya. Masa sih naik haji pakai uang seperti ini teman-teman, yang menjadi korban istri, anak, dan kedua orang tuanya. Lalu udah menjadi haji tidak boleh sholat teman-teman, itu pantangannya. Ya memang dapat uangnya ya dari hal seperti itu ya, wajar aja kalau nggak boleh sholat Mas Taufik. Nah mau diterima gimana Mas, orang naik hajinya aja pakai uang seperti itu, ya kan? Ya udah teman-teman, ini udah tidak simpang siur lagi. Memang berita itu memang benar, walaupun saya tidak memunculkan apa tersebut, mungkin apa ya, tapi kan namanya berita kan simpang siur ya Mas ya. Berarti kalau saya tidak menghadirkan sosok tersebut, arwah tersebut, berarti berita itu benar ya Mas ya. Karena sama persis teman-teman, sama yang diberita gitu. Tapi kan kita manusia kan penasaran ya Mas ya. Apalagi yang namanya berita bisa aja simpang siur, yang A yang B ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Ternyata benar semuanya sama yang faktanya teman-teman. Oke, kalau tahu gini mending tadi saya nggak panggil Mas Taufik. Seperti itu Mas. Karena memanggilnya tuh nggak semudah membalikan telapak tangan Mas. Baik teman-teman, saya akan memadamkan api-api ini. Dan nanti saya akan sedikit memberikan doa di tempat ini teman-teman, supaya nanti ya meringankan arwah-arwah aja lah Mas ya, yang ada di tempat ini gitu teman-teman. Yang tadi saya panggil juga termasuknya, supaya lebih ringan di alam sana ya Mas ya. Mungkin saya tutup dulu teman-teman, kalau bisa mohon maaf. Saya akhiri, saya Farida Madani dan Mas Taufik pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengarkan suara kambingnya Mas. Ini tadi kalau nggak mau keluar, dia akan mati sendiri Mas Taufik lilinnya. Iya. Kenapa bagus? Ya udah. Ini bisa disimpan lagi teman-teman.